Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan yang terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada berhenti. Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur untuk ibadah kita pada pagi ini. Dan ini adalah kali pertama kita mengadakan ibadah secara online, baik melalui YouTube dan juga di Zoom Meeting. Dan melalui aplikasi yang ada, yaitu Zoom Meeting, kita dapat berinteraksi satu dengan yang lain atau dapat melihat satu dengan yang lain. Dan kalau ada perkara doa yang perlu saudara sampaikan untuk didoakan, boleh tulis perkara doa itu di ruang chat atau ruang message dalam aplikasi yang tersedia. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena pada pagi ini Tuhan, Engkau telah memberi kepada kami Tuhan kesempatan untuk kami bersama-sama bersekutu, kami beribadah, baik semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, dimanapun anak-anak Tuhan berada. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati, dan Tuhan Engkau yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami Tuhan pada pagi ini mendengar firman-Mu. Berbicaralah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan kebenaran-Mu di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Baik, pagi ini adalah minggu pertama di dalam bulan Desember, yang mana kita semua tahu dalam bulan Desember ini adalah bulan perayaan Natal atau perayaan Christmas. Bagi kita SIB Serdang, biasanya kita mengadakan Natal pada penghujung bulan November ataupun biasanya pada minggu pertama atau awal bulan Desember, memandangkan kebanyakan jemaat kita akan balik ke kampung halaman masing-masing pada bulan Desember untuk merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga. Tetapi oleh karena keadaan yang
tidak memungkinkan, masih dalam situasi pandemik COVID-19, maka ramai jemaat yang tidak dapat balik ke kampung dan juga kita tidak dapat mengadakan ibadah secara fisikal di gereja. Namun kita bersyukur oleh karena meskipun kita terbatas dalam pertemuan ibadah secara fisikal, tapi kita masih dapat beribadah bersama-sama secara online dimanapun jemaat Tuhan berada. Dalam beberapa minggu di bulan Desember ini, sempena hari Natal, kita akan mendengar firman Tuhan berkaitan tentang Natal. Pada 25 hari bulan nanti, kita masih adakan ibadah secara khusus, secara online pada masa yang sama, yaitu jam 11 pagi. Dan saudara boleh bersama-sama meraihkannya di rumah masing-masing, tetapi kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada 25 hari bulan Desember nanti. Pada pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu respon yang benar terhadap Natal. Bila kita menyambut Natal, kita harus ingat bahwa Natal itu harus diresponi dengan benar. Karena kalau tidak, maka Natal itu datang dan pergi tanpa ada apa-apa kesan di dalam hidup kita, bahkan kepada orang lain. Saya akan baca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Natal, atau dalam bahasa Latin, atau Natal ini berasal dari bahasa Latin yang disebut ataupun diucapkan Des Natalis dalam bahasa Latin, atau dalam bahasa Inggris Christmas, yang bermaksud hari kelahiran Kristus atau hari kelahiran. Dan ini digunakan dengan banyak sekali. Selain daripada perkataan Christmas, kita juga selalu menggunakan perkataan Natal, tapi mungkin ada yang tidak tahu apa maksud Natal, apa maksud Christmas. Yang sangat mudah untuk kita mengerti Natal atau Christmas berbicara tentang hari kelahiran Kristus, ataupun kita mengingati, kita meraihkan hari kelahiran Kristus. Nah, hari kelahiran Kristus, Christmas atau Natal, ya harus diresponi
dengan benar. Ada orang merayakan Christmas dengan cara berpesta, minum minuman keras, dan ada pusas. Ini dalam bahasa dusun perkataan pusas. Kalau minum minuman keras adalah makanan sampingan dia, babi panggang kah, ataupun ayam goreng kah, ataupun kacang, dan pelbagai. Dan pelbagai cara orang menyambut perayaan Natal. Tetapi satu perkara yang luar biasa kita belajar daripada respon Maria terhadap Natal, yaitu terhadap kelahiran Kristus, yang mana Maria telah dipilih oleh Tuhan untuk mengandung Mesias itu, Yesus Kristus, penyelamat dunia, anak Allah, dan pelbagai gelaran tentang Kristus. Dan Maria, kalau kita baca di dalam pembacaan tadi, dia telah memberikan respon yang benar terhadap Natal, yaitu terhadap Kristus yang datang dalam dunia, dalam kandungannya menjadi manusia, dilahirkan, dan dialah, Kristuslah yang kita raihkan, yang menjadi inti utama dalam perayaan Natal. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang apakah respon yang benar terhadap kelahiran Kristus itu. Kita belajar dari respon Maria. Bagaimana Maria meresponi berita tentang kelahiran Kristus. Yang pertama, respon yang benar terhadap kelahiran Kristus. Yang pertama adalah Natal harus diresponi, atau kelahiran Kristus harus diresponi dengan hati yang benar. Natal kita harus responi dengan hati yang benar. Seperti yang dicatatkan di dalam ayat 29. Dalam pembacaan kita sebentar tadi, Lukas pasal yang pertama ayat 29 berkata, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah erti salam itu? Nah, kita harus ingat bahwa di antara kelahiran Kristus dan juga kitab dalam perjanjian lama yang terakhir yang ditulis, yaitu Maleaki. Di antara Maleaki sampai kepada kelahiran Kristus, dikatakan ada sekitar 400 tahun lamanya waktu di antara Maleaki dan pada waktu Yesus dilahirkan. Atau pada waktu malaikat Jibril berbicara kepada Zakaria, kemudian berbicara kepada Maria tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan juga tentang kelahiran Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan para ahli kitab menyatakan bahwa waktu pengantara di antara perjanjian lama dan baru ini disebut sebagai masa sunyi. Tidak ada lagi nubuatan, tidak ada lagi penglihatan, tidak ada lagi kitab-kitab yang ditulis, tetapi sejarah ataupun nubuatan, penggenapan tentang apa yang dinubuatkan sebelum Yesus dilahirkan itu terus-menerus berjalan. Jadi memang sesuatu yang luar biasa apabila tiba-tiba malaikat muncul dan berbicara kepada seseorang, oleh karena perkara ini sudah lama tidak berlaku. Dan kalau seandainya saya atau saudara dalam situasi seperti yang dialami oleh Maria, Maria tidak tahu yang Zakaria telah melihat malaikat dan mendengar malaikat berbicara kepadanya. Kemudian tiba-tiba Maria mengalami hal ini, di mana malaikat Tuhan datang kepada Maria. Di ayat yang ke-28 dikatakan ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Dan perhatikan respon Maria. Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Ini adalah respon yang biasa. Ini adalah respon yang normal.
Kalau seandainya tiba-tiba malaikat muncul di depan kita, kita pun mungkin akan terkejut atau kagum atau sebagainya. Mungkin ada yang takut apabila melihat penampakan malaikat. Tapi perhatikan yang berikutnya, apa respon Maria? Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Yang saya sangat tertarik dari apa yang dicatatkan dalam ayat ini. Maria bertanya dalam hatinya. Maria tidak menggunakan akal pikirannya. Maria tidak menggunakan pengalamannya. Tapi dia mulai bertanya dalam hatinya. Dia meresponi itu dengan hati. Bukan dengan akal budi. Bukan dengan pengetahuan. Bukan dengan pikiran. Tetapi dia meresponi itu dengan hati. Meskipun Maria belum tahu apa yang akan diucapkan oleh malaikat itu atau apa arti daripada salam malaikat itu. Tetapi yang menarik di sini, Maria lebih tertarik kepada arti atau makna salam itu berbanding dengan pribadi malaikat yang ada di depannya, berbanding dengan ucapan berkat yang diucapkan oleh malaikat Tuhan itu. Maria lebih tertarik kepada arti salam itu. Dan inilah yang kita pelajari tentang meresponi Natal itu dengan hati yang benar. Apabila setiap kali Natal atau setiap kali kita mengingat tentang Kristus, pasti perjalanan hidup Yesus di dunia ini kita ingat. Dari kelahirannya, dari kehidupan Kristus, dari ajaran Kristus, dari semua teladan yang Kristus lakukan, sampailah kepada penangkapan, penyiksaan, penyaliban Kristus, sampai kematian, penguburan, kebangkitan, dan Yesus terangkat ke surga. Semua itu tidak boleh dipisahkan dari kisah Natal, dari kisah kelahiran Yesus. Tapi ia harus sungguh-sungguh diresponi dengan hati yang benar. Maria meresponi berita yang malaikat sampaikan, salam yang malaikat sampaikan. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ini mengandung berkat yang sangat besar. Tetapi Maria bukan berfokus kepada malaikat itu, Jibril itu. Maria juga tidak berfokus kepada berkat dari salam itu. Tetapi Maria bertanya dalam hati. Dia responi dalam hati. Dia lebih tertarik. Apakah maknanya ini? Dan ia bukan hanya memberi makna dalam hidup Maria. Tetapi salam itu membawa makna kepada seluruh umat manusia. Termasuk kita yang hari ini telah percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan penyelamat kita secara pribadi. Jadi mari kita responi Natal dengan hati yang benar. Walaupun kita tidak dapat berkumpul di gereja, tidak ada babi yang disembelih, tidak ada makan-makan, tidak ada hiasan Natal, tetapi biarlah dari dalam hati kita akan terhias hiasan yang jauh lebih indah, yaitu kasih Allah melalui anaknya Yesus Kristus yang telah ada di dalam hati kita. Bukan hanya telah lahir ke dunia ini, tetapi dia ada di dalam hati kita pada hari ini. Jadi ini respon yang pertama yang kita belajar, yang kita teladani dari Maria tentang Natal, tentang kelahiran Yesus, yaitu meresponi dengan hati yang benar. Yang kedua, respon kedua yang kita harus miliki terhadap kelahiran Yesus, respon yang benar, yaitu Natal harus diresponi dengan kejujuran. Natal harus diresponi dengan kejujuran. Ayat yang ke-34, firman Tuhan berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ini adalah respon Maria kepada kata-kata malaikat
yang malaikat ucapkan kepada Maria dari ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-33. Saya baca ayat firman Tuhan ini. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria." Nah, perhatikan di sini, malaikat Tuhan ini sangat tahu situasi Maria, bahkan malaikat Tuhan ini mengenal siapa gadis yang sedang dia berbicara itu. Dia menyebut nama Maria sendiri. "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lalu ayat tadi yang kita baca, ayat 34, merupakan respon Maria kepada kata-kata malaikat ini. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Ini adalah satu respon kejujuran dari Maria. Dia bukan hanya menyatakan kepada malaikat itu satu kejujuran berkaitan tentang statusnya. Karena memang mustahil bagi Maria bila dia baru dalam hubungan pertunangan dengan Yusuf. Tidak mungkin dia mengandung, karena dia dan Yusuf menjaga kekudusan di dalam hubungan mereka. Dan selain daripada itu, Maria jujur untuk menyatakan bahwa perkara ini mustahil bagi saya yang belum menikah, bagi saya yang belum berkahwin, tidak mungkin. Dia meresponi itu dengan jujur, dengan ikhlas. Dia tidak terus tertarik dengan siapa nanti anak itu. Seperti yang malaikat katakan, dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Perhatikan di sini. Berarti Maria akan melahirkan seorang raja. Raja yang baru bagi Israel, yang akan membebaskan Israel dari penawanan kerajaan Romawi pada waktu itu, yang akan memulihkan Israel dari segi ekonomi, politik, dan juga kerohanian. Karena inilah yang diharapkan oleh orang Israel tentang Mesias yang akan datang. Dia akan memulihkan kerajaan Israel seperti sedia kala, seperti waktu zaman pemerintahan Raja Daud. Dan ini suatu tawaran yang sangat menarik kepada Maria, di mana dia akan menjadi seorang ibu kepada seorang raja, Raja Agung yang disamakan dengan Raja Daud. Seorang raja yang sangat dihormati, dikagumi oleh orang Israel. Namun Maria meresponi hal itu dengan penuh kejujuran, dengan penuh ketelusan, tulus. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Bila kita meraihkan Natal, mari kita raihkan dengan penuh kejujuran. Dengan penuh kejujuran, itu berarti kita meraihkan Natal oleh karena Kristus sendiri. Bukan meraihkan Natal oleh karena ada ibadah diadakan di gereja, ada persembahan-persembahan yang akan disampaikan. Seperti biasanya pada waktu kita meraihkan Natal, biasanya pada malam sebelum ibadah Natal secara umum kita adakan, kita ada makan-makan, dan kita akan menyaksikan persembahan-persembahan dari setiap pelayanan atau persekutuan di gereja kita, dari kanak-kanak, dari Gold Kids, CYC, BCH, MOG, ataupun
ada persembahan individu atau kumpulan. Dan kalau kita balik ke kampung akan lebih meriah oleh karena banyak acara yang akan dilaksanakan. Tetapi mari kita merayakan Natal bukan oleh karena acara-acara Natal, bukan oleh karena makanan-makanan yang dihidangkan, bukan oleh karena dekorasi yang menyatakan ataupun membangkitkan suasana Natal, tetapi benar-benar dengan kejujuran dari hati kita, di mana kita meraihkan Kristus. Kita mau memuliakan Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, supaya kita mengenal kasih Bapa melalui Yesus Kristus, melalui iman kita kepada Kristus. Saya sangat tertarik dengan respon Maria ini. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ini suatu kejujuran yang luar biasa. Yang ketiga, respon yang benar terhadap kelahiran Yesus. Yang ketiga ialah Natal harus diresponi dengan ketaatan. Ketaatan pada firman Tuhan. Ketaatan kepada apa yang Tuhan katakan. Seperti respon Maria di ayat yang ke-38. Di ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini diresponi oleh Maria selepas di ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37, malaikat berbicara kepada Maria. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua persoalan yang muncul dalam hati Maria telah terjawab, dan pada ayat yang ke-38 Maria meresponinya dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan kata lain, Maria meresponi dengan dia taat kepada apa yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Dia taat, dia akan mengandung seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dan seluruh umat manusia di dunia ini dari dosa, yaitu bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Dan setelah Maria meresponi hal itu dengan dia menyatakan ketaatannya, firman Tuhan berkata, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dan apa yang terjadi? Dari respon ketaatan Maria ini, dia menyingkirkan semua kebimbangannya untuk lebih mentaati Tuhan. Antara yang akan menjadi risiko dan boleh menjadi kebimbangan Maria adalah Yusuf akan meninggalkan dia, tunangnya yang dia cintai akan meninggalkan dia. Karena dia sadar apabila dia tiba-tiba mengandung, belum tentu Yusuf dapat menerima penjelasannya. Dan apa kata masyarakat di sekeliling? Perempuan yang kedapatan mengandung sebelum menikah di dalam hukum Taurat atau dalam kebiasaan orang Yahudi akan direjam dengan batu sampai mati. Karena itu dianggap suatu dosa perzinahan. Dan selain daripada itu, Maria akan menanggung aib atau dia akan dipermalukan.
Tapi dia tidak peduli lagi terhadap semua risiko itu. Karena dia telah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia mau mentaati apa yang Tuhan telah nyatakan. Berbanding dengan semua apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri dan orang lain. Dia tidak lagi memperdulikan tentang dirinya, dipermalukan, ditolak, bahkan dia sanggup kehilangan Yusuf, tunangnya, jika itu berlaku. Karena dia percaya, seperti yang malaikat Tuhan itu katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Meskipun bagi Maria banyak perkara yang mustahil, tetapi karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka dia percaya hal itu dan dia mentaatinya. Dan dari ketaatan Maria terhadap apa yang Tuhan telah nyatakan kepada dia melalui Jibril, apa yang terjadi? Segala sesuatu mulai terjadi untuk menggenapi janji Allah, nubuatan dari firman Tuhan tentang Mesias. Dan kalau kita membaca, mengikuti kisah yang berikutnya, kita melihat bahwa walaupun pada awalnya Yusuf mau menceraikan Maria atau mau memutuskan hubungannya dengan Maria, tapi akhirnya Yusuf telah mengambil komitmen, mengambil Maria menjadi istrinya yang sah. Apabila malaikat berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Bagi Maria mustahil untuk dia dapat menjelaskan sampai Yusuf dapat menerima penjelasan itu bagaimana Maria mengandung. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan berbicara kepada Yusuf. Dan Yusuf membela Maria, mengambil Maria menjadi istrinya. Sehingga Maria tidak diaibkan, orang ramai tidak menganggap bahwa anak yang ada dalam kandungan Maria itu adalah anak luar nikah. Dan selain daripada itu, kalau kita ingat kisah pada waktu Yesus sebelum dilahirkan, tiba-tiba ada satu perintah bahwa semua orang Yahudi atau orang Israel harus kembali ke kota asal mereka masing-masing untuk mendaftarkan diri. Lalu dalam keadaan syarat mengandung yang hanya tinggal tunggu hari atau mungkin tinggal tunggu masa, Yusuf dan Maria terpaksa, mungkin ini perkataan yang kurang tepat, terpaksa, tetapi ini yang biasanya kita rasakan. Dalam keadaan seperti itu, terpaksa meninggalkan rumah mereka di Nazaret dan mereka menuju ke kota asal mereka, yaitu Bethlehem, karena mereka berasal dari keturunan Raja Daud dan harus mendaftarkan diri di sana. Dan seperti yang kita baca dari kisah kelahiran Yesus, Yesus dilahirkan di Bethlehem, di sebuah kandang binatang yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa Yesus tidak dilahirkan di Nazaret? Tapi Yesus dilahirkan di Bethlehem. Maria dan Yusuf mungkin tidak terfikir bahwa apa yang terjadi pendaftaran baru. Dan mereka mungkin berpikir ini sangat menyusahkan, menyulitkan dalam keadaan Maria syarat mengandung. Waktu itu belum ada kereta Proton Saga kah, ataupun belum ada Toyota, Lexus, belum ada Ford Ranger, belum ada. Dan yang ada sebagai alat kendaraan hanya binatang. Dan kemungkinan Maria dan Yusuf menggunakan keldai untuk beralih dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi dari kisah itu, justru melalui hal itu, karena ketaatan Maria, semua nubuatan
tentang di mana Yesus akan dilahirkan, di mana Mesias akan dilahirkan, digenapi. Karena pada waktu orang Majus dari timur datang ke Yerusalem, pergi ke istana Raja Herodes, dan mereka bertanya di mana raja yang baru yang telah dilahirkan. Di istana raja tidak ada raja yang lahir, tidak ada anak raja yang dilahirkan. Lalu raja mengumpulkan semua ahli Taurat, ahli kitab, dan bertanya tentang hal itu. Lalu dikatakan, di Betlehemlah Mesias akan dilahirkan. Lalu Raja Herodes mengarahkan orang Majus itu ke Betlehem untuk cari anak raja yang baru dilahirkan itu di Betlehem. Dan bila mereka hampir sampai di kota Betlehem, bintang yang mereka nampak dari timur yang menyatakan bahwa makna ada seorang raja Yahudi yang baru dilahirkan muncul di Betlehem, dan tepat di atas di mana anak itu mereka baringkan. Dan mereka menyembah Yesus, Raja. Dan perhatikan, kalau kita lihat keseluruhan dari kisah kelahiran Yesus ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menggenapi janjinya. Bila kita merayakan Natal dengan sikap yang benar, yaitu kita mentaati Tuhan. Mentaati Dia di mana Yesus adalah penyelamat kita. Mentaati Yesus oleh karena Dia adalah Tuhan kita. Mentaati Yesus oleh karena kita mengasihi Dia. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu membuka ruang bagi kita untuk mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan, di mana tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita oleh karena ketaatan kita kepadanya. Seperti yang dialami oleh Maria. Pada waktu dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia tidak ditinggalkan oleh Yusuf. Jadi ambil oleh Yusuf menjadi istrinya yang sah. Yesus tidak dilahirkan di Nazaret, tetapi Yesus dilahirkan di Betlehem. Suatu yang mustahil sebenarnya, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan mau menepati janjinya. Kalau oleh karena ketaatan Maria, janji Tuhan digenapi. Demikian juga dalam hidup kita. Bila kita meresponi kelahiran Kristus, Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat, maka kita akan menikmati janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Sambutlah Natal dengan respon yang benar, yaitu dengan hati yang benar, dengan kejujuran dan ketaatan pada firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan memberi kami kesempatan, masih ada waktu bagi kami pada tahun ini memasuki bulan Desember, di mana kami dapat mengingati dan merayakan hari kelahiran Kristus ke dalam dunia ini, yang membawa harapan, yang telah membawa keselamatan kepada kami yang percaya kepada Yesus. Tolong kami Tuhan supaya melalui firman Tuhan yang kami telah pelajari pada pagi ini, kami dapat meneladani respon Maria terhadap kelahiran Yesus, di mana kami harus meresponinya dengan hati yang benar. Kami harus meresponinya dengan kejujuran. Kami harus meresponinya dengan ketaatan kepada Engkau Yesus secara pribadi. Dan biarlah setiap kami dapat menikmati respon kami ini kepada Engkau Tuhan. Dan saya berdoa setiap jemaat Tuhan dimanapun berada dalam suasana Natal pada tahun ini yang juga diselubungi dengan pandemik COVID-19. Kami tahu Tuhan bahwa makna Natal tidak akan dapat diganggu-gugat oleh situasi apapun. Bahkan maksud sebenar
visi dan misimu dalam Natal, yaitu dalam kelahiran Yesus dalam dunia ini, sudah tercapai di dalam diri kami. Yaitu kami sudah menikmati, menerima penebusan dari dosa kami oleh kuasa darah Yesus. Melalui iman kami secara pribadi kepadamu Tuhan. Bapa di surga, saya berdoa supaya ketika kami menyambut Natal ini pada tahun ini, pada bila-bila waktu pun, di dalam keluarga masing-masing, kami dapat meraihkannya, kami dapat menyambutnya dengan respon yang benar. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu dari firman Tuhan ini. Amin. Baik, sebelum kita mendengar beberapa pengumuman dan kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini, mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu untuk kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, baik melalui persepuluhan kita atau melalui persembahan khusus yang kita berikan. Sama ada saudara kumpulkan terlebih dahulu persembahan itu, kemudian saudara bank in di nomor account gereja yang tertera di screen, ataupun saudara boleh terus transfer secara online selepas ibadah ini. Mari kita berdoa sebelum kita memberi, dan terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang terus setia, taat, dan jujur, tulus memberikan persembahan kita karena kita mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami pada pagi ini, kami dapat memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah melalui persembahan persepuluhan, bahkan persembahan khusus yang kami berikan, Tuhan Engkau memberkatinya. Berkati jemaat Tuhan dalam hal keuangan mereka, kesehatan, hikmat, kekuatan yang daripadamu Tuhan. Berapapun berkat yang Tuhan percayakan kepada kami, tolong kami Tuhan supaya kami menjadi pengurus yang benar terhadap berkat yang Tuhan Engkau telah percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, juga mereka yang dalam kekurangan, dalam yang kehilangan pekerjaan, atau yang sedang berhadapan dengan masalah keuangan. Tuhan, kami berdoa, Engkau adalah sumber, dan kami percaya sebagai sumber Engkau mengerti apa yang kami perlukan. Dan Tuhan, Engkaulah sumber kecukupan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami memberikan persembahan kami pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, sementara jemaat Tuhan memberi, ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan semua ibadah kita sepanjang minggu, yaitu kita ada ibadah doa pada setiap malam Rabu jam 9 malam, dan kita mengadakan ibadah ini secara online di Zoom meeting. Tetapi kalau saudara tidak ada aplikasi atau mungkin talian tidak begitu baik, saudara boleh mengadakan ibadah doa di rumah masing-masing secara bersama dalam keluarga ataupun secara pribadi. Dan juga pada setiap malam Jumat kita ada ibadah komsel, sama ada kamu buat pertemuan secara online di Zoom meeting ataupun di dalam keluarga masing-masing ataupun di rumah masing-masing, kamu boleh mengadakan persekutuan masing-masing di dimanapun saudara berada. Juga pada setiap minggu kita ada ibadah, dan bermula pada minggu ini seperti yang sudah saya nyatakan tadi, kita mengadakan ibadah, ada 2 saluran, yaitu melalui YouTube dan juga di Zoom. Dan melalui Zoom ini hanya jemaat SIB Serdang yang dapat mengikutinya, di mana kita memberikan kata laluan semua untuk mengikuti ibadah kita secara online di aplikasi Zoom Meeting. Dan untuk bulan Desember ini, bagi Natal kita SIB Serdang, kita akan mengadakan ibadah khusus Natal pada 25 Desember jam 11 pagi. Dan
jemaat Tuhan boleh berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing. Kalau yang sudah berkeluarga, mungkin bolehlah menyediakan hidangan makan tengah hari yang mana saudara boleh berkumpul ataupun saudara dapat menikmatinya bersama-sama. Dan tidak ada yang disediakan oleh pihak gereja di mana kita akan datang ke gereja untuk bersama-sama menikmati hidangan bersama-sama sempena Natal pada tahun ini disebabkan situasi yang berlaku, tetapi saudara boleh dengan secara kreatif masing-masing melaksanakan perayaan Natal di rumah masing-masing. Tapi jam 11 pagi 25 hari bulan 12 ini nanti kita ada ibadah khusus Natal yang akan disiarkan secara online. Bagaimanapun pada setiap minggu sepanjang bulan Desember ini kita akan mendengar firman Tuhan berkaitan tentang Natal. Selain daripada itu pada minggu depan nanti, pada minggu hadapan dalam ibadah kita pada minggu hadapan kita akan menjalankan perjamuan kudus. Jadi saya minta semua jemaat Tuhan persiapkan apa yang perlu dipersiapkan di dalam perjamuan kudus dan kita akan menjalankan perjamuan kudus ini bersama-sama. Pada 31 hari bulan Desember nanti kita akan ada ibadah khusus pengucapan syukur yang kita akan adakan secara live juga di media yang kita ada melalui saluran YouTube dan juga Zoom untuk kita dapat bersama-sama beribadah dan bersyukur. Dan pada 31 hari bulan itu masa bermula akan diberitahukan nanti dan saudara boleh ataupun akan ada ruang kesaksian pada waktu itu, kesaksian pengucapan syukur yang saudara boleh kongsikan kepada jemaat Tuhan yang lain. Jadi boleh bersedia, ada waktu yang akan diberikan sebelum kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021 pada 31 Desember nanti. Baik, terima kasih untuk perhatian kepada semua jemaat. Terima kasih untuk kesempatan kita bersama-sama beribadah. Selepas ini nanti saudara boleh berinteraksi satu dengan yang lain di Zoom meeting kita di SIB Serdang atau catatkan sesuatu kepada jemaat Tuhan yang lain dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Angkat kedua tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kiranya damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha, yaitu sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, yaitu sampai kita di garis akhir hidup kita di dunia ini. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kami di mana dan bila saja. Dan Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Engkau telah mempercayakan kepada kami. Engkau memakai kami menjadi terang dan garam bagi dunia ini, menjadi saksi Kristus, sehingga melalui hidup kami, nama Yesus dimuliakan, nama Yesus ditinggikan, dan orang lain percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu bagi setiap kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang dalam keadaan susah diberikan penghiburan, yang dalam keadaan lemah diberikan kekuatan baru, yang dalam kekurangan Tuhan Engkau cukupkan keperluan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu melalui ibadah kami pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima berkat Tuhan ini, mari kita katakan bersama, amin, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur, Bapa. Kami bersyukur, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur